Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Badut Ardi dengan NIM K2524013. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas kuliah ulangan akhir semester Pendidikan Pancasila. Selamat menonton. Kali ini saya akan membawa kalian pada materi, yaitu tentang filsafat Pancasila, yang dimana materi ini sejujurnya menurut saya itu sangat penting untuk kehidupan masyarakat Indonesia, yang seharusnya menjadi sebuah dasar pemikiran, jadi sebuah dasar fondasi setiap karakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Filsafat Pancasila ini bisa dibilang cukup sulit dan cukup mudah juga untuk bisa dipelajari, tentunya untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena Pancasila adalah sebuah karya the father founding Indonesia, yang merumuskan 5 Pancasila itu dengan sebaik-baiknya, dengan serasional-rasionalnya dengan keadaan di Indonesia saat ini. Dan Pancasila itu sendiri tidak akan tertelan oleh zaman ataupun peradaban, karena Pancasila itu sendiri adalah suatu dasar negara ini, dan Pancasila itu sendiri akan, dan zaman itu sendiri yang akan mengikuti Pancasila. Dan kita harus bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan membahas pada sila yang pertama. Kita akan mulai dari sila yang pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dari sini kita sudah mengerti bahwa Indonesia memiliki 5 agama resmi. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua adalah agama Kristen, yang ketiga adalah agama Buddha, yang keempat adalah agama Hindu, yang kelima adalah agama Konghucu. 5 agama resmi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan di Indonesia. Bagaimana kita bisa mengolah paten kita jika kita sedang terpuruk, atau kita jika sedang dapat masalah, itu kita akan jalan buntunya, kita akan mengonsultasikannya kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan. Dan filsafat Pancasila ini sebetulnya jika kita pahami, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu memang harus mendalam sekali, yaitu tentang bagaimana cara kita beribadah, kita ikhlas terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan kita. Yang kedua, kita akan masuk dalam Pancasila yang kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteksnya manusia yang adil dan beradab, ini mencakup dalam kehidupan sosial kita. Ya, manusia yang adil dan beradab ini seperti kita membantu sesama, seseorang yang membutuhkan, seperti keadaan Palestina yang saat ini sedang terpuruk karena penjajahan oleh Israel. Dan lalu seperti bagaimana seorang tetangga itu ramah terhadap kita dan kita ramah terhadap tetangga. Dan Pancasila ini sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar terjadi toleransi yang baik di antara sesama manusia. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang persatuan Indonesia, yaitu Pancasila ketiga. Pancasila ini sepertinya sudah menjadi suatu ciri khas bangsa Indonesia, itu tentang persatuan, atau dengan kata lain saat ini adalah bergotong royong, di mana saat banyak sekali
kasus-kasus seperti rumah digotong ataupun membersihkan jalanan yang kotor dalam suatu RT ataupun eh, membantu kecelakaan di jalan raya, masyarakat kita itu masih bersedia membantu tanpa adanya pamrih, dan hal ini menjadi suatu kebanggaan bangsa kita sendiri, dan hal ini patut dipertahankan karena hal ini sangatlah baik untuk bangsa ini. Keempat adalah Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam Pancasila ini kita mengetahui bahwa suatu musyawarah, suatu komunitas itu harus dimusyawarahkan dan tidak boleh adanya perpecahan karena suatu pendapat yang berbeda. Dalam hal ini semisal kita memiliki suatu forum dan di situ terdapat ada satu masalah, dan masalah itu dimusyawarahkan. Dapat berbagai macam pendapat dan berbagai macam hal yang bertentangan setiap manusianya, setiap orangnya, dan hal itu tidak dapat dipungkiri karena memang setiap orang itu memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda dan kepentingan yang berbeda-beda. Namun hal itu tidak membuat kita menjadi perpecahan karena hal itu, dan itu membuat kita menjadi lebih berkembang karena musyawarah dapat memberikan kita menjadi manusia yang rasional, pemikiran rasional. Terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang saat ini menurut saya itu adalah menjadi suatu problematika di negara ini, karena kasta-kasta itu mesti melekat pada negara ini, seperti pengkastaan orang-orang pejabat, lalu orang-orang menengah, orang-orang bawah. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus-kasus tentang ketidakhormatannya masyarakat atas kepada kalangan yang bawah, karena mereka mengira bahwa mereka itu adalah orang yang paling unggul di antara orang-orang yang ada di bawah. Dan hal ini menjadi problematika karena itu tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia itu seharusnya antara orang kaya, orang sedang, orang miskin itu memiliki suatu kesatuan yang kuat dan tidak ada pembedaan di antara mereka. Karena perbedaan di antara mereka itu adalah hanya faktor ekonomi dan faktor pendidikan, bukan faktor sosial. Jadi faktor sosial, kita semua melihat yang sama untuk bisa berdekatan dengan orang-orang lain, dengan orang-orang yang kita ingin. Bukan karena ekonomi, bukan karena pendidikan, tetapi karena kita ingin berkenalan dengan mereka. Oke, kita akan masuk dalam proses kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat adalah dalam proses memahami filsafat Pancasila, kita menjadi suatu orang yang pemikir, suatu orang yang mendalami, merasakan apa yang telah diceritakan oleh the founding father kita tentang Pancasila, kelima Pancasila itu. Dan Pancasila itu memiliki pandangan umum tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan Pancasila itu tentu saja sangat fleksibel bagi semua kalangan, seperti kalangan agamawan, seperti kalangan politikus, seperti kalangan buruan dan lain-lain. Karena Pancasila itu mencakup seluruh aspek kehidupan di Indonesia saat ini. Dan hal itu, jika kita bisa memahami Pancasila secara menyeluruh,
maka kehidupan kita akan baik-baik saja. Kita akan hidup dengan damai, kita akan hidup dengan lurus tanpa adanya pelencengan dalam kehidupan kita, seperti pencurian, seperti perampokan ataupun korupsi. Itu tidak ada karena kita telah memahami Pancasila sebagai landasan negara dan sebagai landasan untuk kita sendiri dalam proses kehidupan kita masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Saya Fadil Ardi dengan NIM K25213 di sini undur diri. Bila ada salah kata mohon maaf karena ini adalah pemikiran saya sendiri. Selamat sore dan sampai jumpa.